kesenian daerah Ya. ya terserah lah mau dengan komunitas siapa, yang penting mereka saling bekerja sama, saling bersinergi untuk mencari bibit-bibit yang bisa disaing ke daerah lain. Nah, di daerah kita Apa? Ya, apa kabarnya Banjar Tos di Banjar Times hari ini edisi kesekian, karena episode sebelum-sebelumnya ada cowok namanya Rian, tapi kali ini ada Ice dan sudah bersama dengan cowok ganteng di sini ya. Halo, ada Bang Rido dan Bang Imus. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Enak? aman, Aman, nyaman, damai, tenang. Dan dingin. Benar, karena Bukan. kita sedang menyatu dengan alam ya. Wah. Sedang menyatu dengan alam di suasana hari ini. Habis hujan, terbitlah. Terang. Pokoknya tuh gelap deh ya. Habis gelap terbitlah terang. Oke, ada Bang Imus dan juga Bang Rido di sini yang pastinya akan membahas satu tema dan juga menarik. Mereka dari komunitas yang sama atau berbeda nih? Sama Atau sejenis? dan sejenis. Sama dan sejenis. Bangsa. Sebangsa dan setanah air. Jadi dari mana kita nih? Ada tapak-tapakannya ada gitu ya? Ya kami Karena sebenarnya kami ada hubungan. kami lewat telepati. Oke, baik. Karena Coba mereka ya. ini untuk teman-teman yang ada di manapun berada ya saat ini nonton video ini, mereka ini sebenarnya jarang ngomong, ya kan? Komunitasnya adalah komunitas dalam tanda kutip bisu, bisa dibilang seperti itu. Ayo, boleh ditebak. Mungkin boleh dipraktekkan dulu, biar penontonnya juga penasaran. Boleh? Wow, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Untuk Oke, bisa ketebak siapakah mereka ini? Betul sekali. Mereka adalah boleh dibilang apa ya? Pemain pantomim. Benar? Penggiat, pelaku, praktisi. Bisa Dari dikatakan pantomimer. Ya. pantomimer karena pelakunya. Iya pelaku. Oke, baik. Nah, di hari ini kita akan mengulik lebih jauh lagi pantomim itu seperti apa, dan kalian dilarang untuk berbisu ya. Iya, oke, siap. Nah, Siap, dilarang siap. untuk berbisu karena Siap, bagaimana bisa menjawab pertanyaan saya Siap. ya kan, jadi Siap, harus Mas. disuarakan. Kirain tadi kan jawabnya dengan bahasa isyarat juga. Saya tidak mengerti masalah. Oh. Mohon maaf, saya undur kalau gitu ya. Oke, tapi sebelumnya boleh diceritain dulu nggak sih tadi dicontohin, terus contohnya itu artinya apa tadi? Kalau yang saya tangkap tadi ada pegang Dari kunci, sini. ya, ngetok pintu ya, terus ada kunci diserahin, terus kuncinya dimakan gitu. Iya. Singkatnya seperti Dikatakan itu, benar. seperti itu. Sebenarnya tadi itu ada gambaran kaca, tapi pengen Apa? membuka kan dari kuncinya. Gitu. Kuncinya, nanya ke teman. Nah, Nah, ternyata temannya punya kuncinya. oke. Nah, dilihat kan kuncinya lah. Iya. Nah, ternyata dikira mau dikasih, ternyata dimakan, dilahap. Nah, Oke, itu. itu Nah. adalah ceritanya ya. Semoga bisa disimak. Jadi di kotak, gambaran kotak. Kalau itu apa deh? Kotak, di kotak. Terus setelah kotak dibuka, di dalamnya diambil bola, dimain-mainkan. Habis itu sedikit iseng, enak lah. Oke. Itu kalau dikatakan Terjolimi. pingpong, Pingpong dilempar lagi. dan dia langsung respon. Iya. Dan saya terjolimi di sana. Ya. Nah,
Sabar ya. Iya, Karena sabar. nggak Selalu terlalu sabar. ini, selalu sabar. Oke, ya, kali ini kita ngobrol tentang pantomim. Sebelumnya pantomim ini mungkin sering didengar. Kalau di dalam mungkin pelajaran-pelajaran pasti kenal sama namanya pantomim, Ya. tapi tidak semua tahu seluk-beluk di dalamnya itu seperti apa. Nah, ke Bang Rio dulu deh mungkin Bang. Pantomim ini secara umum gitu bisa nggak sih dijelasin kepada penonton? Pertama yang jelas pantomim ini adalah merupakan bagian dari teater. Grup dari teater. Jadi pantomim memang bisa dikatakan ya dari teater kayak seperti pertunjukan wayang, selfie itu segala macam. Itu kan teater, bentuk teater. Pertunjukan. Nah, terus karena makanya sama mungkin bisa diceritakan sedikit dari asal usul misalnya. Sejarahnya. Ya, menurut Aristoteles Ada ya. berat nih. Nah, itu. Nah, ini kan itu ya. Ya, bla artinya apa bungus kan gitu, menirukan segala sesuatu. Artinya ada yang mengatakan pertunjukan bisu, ada yang mengatakan atau silent seni dalam kesenian. Nah, itu menurut Marcel Marceau. Marcel Marceau itu ialah anak didik, anak buah dari Charlie Chaplin. Ini kan dengar? Nah, dari Chaplin. Dari Chaplin ialah tokoh pantomim. Ya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu mengalami ini sikap kemunduran, daripada saat Marcel Marceau di situ kebangkitan sampai dia membuat sekolahan pantomim, dan dia juga membuat seperti contohnya di kita ada kan beberapa yang foundation segala macam. Dan sebenarnya kalau dilihat di Google, mungkin bisa semuanya di Google, itu menurut Yunani, padahal sebenarnya pantomim ini sudah sejak lama dikenal pada saat Mesir Hindia kuno. Mesir Pak. Mesir Hindia kuno. Dari mana? Dilihat dari relief yang ada pada piramid. Contoh kan biasanya ada yang gambar. Jadi di situ diteliti oleh para peneliti Yunani, apakah itu sebuah tarian sesembahan kerajaan, apakah itu tarian biasa atau tarian para budak. Dan di situ mereka mendapatkan bahwasanya ada pengkhususan di situ merupakan pantomim. Nah, mungkin di situ kalau pantomim yang setahu saya pada saat itu pantomim itu sebenarnya untuk mengungkapkan sebuah perlawanan. Karena Marcel Marceau itu dia berlindung di balik perlawanan Perang Dunia Kedua, karena orang tuanya mati dibunuh pada saat Perang Dunia Kedua di hadapan mati sendiri. Sejarah. Makanya dia berlindung di balik Perang Dunia Kedua, dia mengekspresikan dengan pantomim, dia tidak bicara, dia bergerak, artinya dia ingin bahasanya menjadi orang satu. Ya. Tapi supaya Tapi suara- tidak berpendar, tidak berbicara. Jadi melalui gerak. Jadi kalau misalnya dia mau disalahkan, ya. sekedar bergerak, tidak memprotes, memberikan. Nah, dari situ pada awalnya memang untuk mengkritisi pemerintahan. Tujuannya itu Sampai akhirnya berkembang dan berkembang dan dijadikan tokoh pantomim ini masing-masing itu. Ya, padahal walaupun kita kenal dari Chaplin ya, masing-masing adalah anak didiknya, anak buahnya. Tapi tokoh kebangkitan adalah masing-masing. Dan diperingati juga, pantomim juga punya hari internasionalnya loh. Apa? Hari lahir masing-masing. Hari lahir dia. Ya, itu diperingati waktu acara dulu ada sempat di Kalteng, internasional apa ya, ISMIS namanya, internasional festival. Kebetulan anggota Sanggara tadi yang biasanya ada bertiga tempat di situ. Di situ dideklarasikan bahwasanya hari Pantomim Internasional itu tanggal 22 Maret, kebetulan pas dengan ayat pembicaraan. Hari 22 Maret. Di setiap 22 Maret. Dan rasanya memang di bulan-bulan itu banyak hari peringatan kayak hari dasar, dunia tadinya, dunia ya. Jadi digabungin dan diiringin dengan hari-hari yang lainnya juga. Dan anehnya, walaupun sebenarnya saya terjebak di pantomim ini,
saya terjebak di dunia seni, saya terjebak masuk sanggar. Ternyata Menikmati. kalau menikmati dia bilang artinya banyak kerugian, banyak kepaksaan, banyak siksaan, banyak beban, banyak juga. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata kebetulan itu Hari Pantomim Internasional ya. Oke, jadi berasa dirayain ya ulang tahunnya ya pada saat seluruh Jadi dunia artinya merayakan. saya seolah-olah menjadi beda satu itu. Artinya saya memang ya sudah pasrah aja, saya dimainkan gini kesini udah. Saya nggak bisa mau bercita-cita apa, mau gimana, ya udah saya ada yang ngejalanin ya. Jadi berpasrah saja dan terjebak, tapi ujung-ujungnya ya jalanin aja gitu ya Bang ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ridi. Kalau dari Bang Ibus, Bang Ibus gimana nih Bang? Kalau tadi sejarahnya, terus kayaknya ada, kalau dari cerita Bang Rido tadi dia merasa terjebak, itu artinya kayak ada kesakitan di sana, ya kan? Keuntungannya mungkin sedikit juga dari kalimat yang terlontar tadi. Tapi kenapa kok Bang Ibus masih bertahan dan juga menjadi penggiat dari pantomim ini? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah terjebak, semua jenis seni itu kalau kita garis besarkan tidak menjanjikan secara finansialnya. Sama seperti bahkan orang penggiat seni itu cenderung untuk mengeluarkan uangnya sendiri, menghabiskan lah. Karena bentuknya itu adalah hobi ya. Hobi, kepuasan diri kan. Dalam artian ketika Bang Rido mengatakan dia terjebak dengan situasi biaya yang terus dikeluarkan, bahkan itu tuh tidak sedikit. Dalam artian beliau ini untuk tampil aja itu untuk mengisi acara-acara itu kami suka rela. Untuk apa? Untuk memperkenalkan si pantomimnya tersebut. Karena apa? Minimnya penggiat pantomim itu yang membuat pantomim ini kurang eksis di masyarakat. Nah, tapi apa yang membuat diri tetap bertahan? yang membuat bertahan itu kalau orang seni itu Padahal bisu loh, nggak bisa Bisu. bersuara. sebenarnya kita di pantomim ini lebih ke basic sih untuk memasuki seni-seni lain seperti seni peran teater, acting. Itu kalau orang basicnya sudah pantomim, dia tidak ngomong aja bisa mengeluarkan apa yang ingin dia keluarkan, dalam artian dia mencurahkan ekspresinya. Apalagi kalau dengan ngomong, bayangkan aja gitu kan. Berarti kayak lebih berat lagi gitu. Iya, ya. lebih berat lagi. PR-nya adalah kita mengungkapkan sesuatu dengan gerak saja, tidak dengan ucapan. Kalau kita dengan ucapan itu enak, lebih verbal kan. Orang pasti langsung, oh ini yang disampaikan yang dimaksudnya lihat. Tapi ketika kita menggerakkan sesuatu tanpa kita mengasih tahu seseorang, orang itu akan bertanya-tanya. Dan mungkin orang akan memiliki arti yang berbeda-beda satu kepada dengan yang lainnya. Di situ PR para pantomimer, para penggiat pantomim adalah bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan, entah itu kritik, entah itu penggambaran benda, entah itu ekspresi atau luapan emosi, itu bagaimana caranya agar orang itu bisa menangkap. Nah itu. Apa pesan yang disampaikan? Iya. Oh, kalian ini udah berapa tahun nih menggeluti sebagai pantomimer? Mulai itu kapan? Masuk dari 2010 terjebak di sanggar. Macam pada 2010 nih. Ya, terpaksa memilih pantomim. Kenapa? Karena saya rasa itu tidak capek. Karena masuknya sudah terpaksa masuk sanggar, mau milih divisi teater capek, keliling-keliling lari teriak-teriak. Kalau mau milih divisi puisi saya tidak romantis. Kalau mau milih tari saya cowok masa. Jadi saya memilih pantomim. Tapi ternyata pantomim jauh lebih melelahkan. Ternyata. Dilihat gerakan mudah, tapi ternyata itu full power. Dan kalau boleh balik sedikit, kan tadi kenapa masih bertahan ya? Kalau boleh jujur-jujuran, Ya. ini
tidak lepas dari peran teman-teman di sekitar. Seperti bagaimana maksudnya? Kan Bos, sekitar. ini teman-teman saya tentunya. Ketika saya lulus, saya ingin meninggalkan dunia seni. Karena saya awalnya memang ya mau bergelut di dunia seni. Oke. Basicnya sebelum kuliah, saya ikut masalah. Nah, pergaulan yang indah Agak jomplang. keindahan dunia, Ah, keindahan ah. dunia, sangat indah. sangat indah pada saat itu. Di fase untuk masuk ini, apa? Basic apa? Basic media. Jadi kan masuk ke ada yang gitu aja terlibat di kantor juga. Ternyata dari teman-teman kabar nyuruh tampil. Contoh kayak ada salah satu acara misalnya punya acara segala macam tampil, padahal yang lain tampil menolong. Saya disuruh tampil solo main. Terus waktu saya jujur sebelum lulus kuliah saya sudah kawin. Pada saat itu pas kawin tiba-tiba diminta menjadi juri provinsi, terus di provinsi untuk SLS 2N. Nah itu tiap tahun itu rutin ada lomba namanya SLS 2N. Nah pada saat itu saya datang langsung jadi juri provinsi gitu. Kenapa nggak melalui tahapan? Berarti orang percaya gitu ya. Padahal tahapannya itu aja padahal jauh lebih wah, jauh lebih mewah. Itu kenapa saya ibaratnya dipercayakan? Saya ternyata ada tujuan, ada sesuatu di balik itu. Ternyata dan ada beban sebenarnya harus saya pikul, yang harus saya perjuangkan mungkin sampai akhir hayat, sampai tujuan yang saya ada di kepala saya itu tercapai. Yang nyatanya akhir-akhir ini baru saya sadari. Ya itu tadi, artinya saya awalnya memang terlibat dan saya harus memang merelakan hidup saya untuk menyebarkan pantomim ini khususnya di Kalsel. Karena di Kalsel Sampai memang akhir hayat kan janjinya ya. ya, karena boleh cerita sedikit kenapa pantomim itu meledak. Boleh cerita? Boleh, mungkin agak singkat sedikit mungkin ya. Cerita singkat kan ya? Ya. Pada awalnya itu ialah SLS 2N SD Ya. tahun 2014 atau 2015. Saya sedang mengikuti. Yang menang itu daerah Tanah Tinggi. Karena di daerah mereka memang didukung. Minta. Dari situ juara 1 Agus Kembar. Tahun pertama dia menang, kita tembus nasional. Tahun kedua pasang sendiri, datanglah ke sana datang bersama belajar, minta latih di situ. Terus bertanya, Rido, apakah di daerah Banjarmasin seperti ini ada yang dilatih? Terus seolah-olah saya ditombak di dada. Karena kami satu pun tidak ada melatih, sedangkan kami ada memiliki divisi pantomim di Banjarmasin. Satu pun tidak ada melatih, malah justru dari tanah ibu datang. Oke, jadi itu jadi tombak dan juga menampar pada pertanyaan itu. Gitu. Dan akhirnya apakah dibuatkah sekolah ataupun juga pelatihan seperti itu? Ada intinya setelah itu ialah yang dari tanah bumbu ini tiba-tiba mereka mewakili Kalsel ke Amerika di acara Odyssey of the Mind dan meraih peringkat 16 internasional. Dan itu cukup memukul, memicu para guru-guru di sekolah-sekolah daerah dan anak-anak untuk mengikuti pantomim SLS ke Amerika. Odyssey of the Mind, jenis opera. Oke, jadi ini sebagai triggernya juga ya pada saat itu ya, yang memacu untuk orang-orang penggiat dari pantomim ini untuk bisa bergerak lagi bahwa itu kan potensi itu sebenarnya asal di hati orang-orang yang ada regenerasi di sana dan juga memberikan informasi kepada masyarakat secara umum bahwa ini ada pantomim gitu ya. Dan ini salah satu bentuknya nih, untuk bisa mensosialisasikan, bisa menyebarluaskan lagi pantomim itu seperti apa gitu. Yes. Ini perbincangannya lumayan menarik. Nanti kita akan bahas lagi apa aja sih sebenarnya yang diperlukan menjadi seorang pantomimer. Kalau dilihat tadi simpel, tapi ternyata tuh mungkin bisa jadi itu yang paling tinggi gitu ya, karena tidak bersuara. Kalau diiringin musik mungkin nggak sih? Bisa? Oh, bisa jadi diiringin musik. Bisa. Gitu ya. Dan ini perlu kalau dilihat itu kan tubuhnya ya, jadi ada kelurusan tubuhnya di situ. Akan kita bahas di segmen berikutnya, jadi tetaplah bersama dengan
masih di Banjar Talks. Ini adalah sebuah media alternatif ya untuk bisa memperkenalkan juga komunitas-komunitas yang mungkin belum tersentuh oleh orang banyak lah, ataupun juga belum terdengar banyak gitu. Salah satunya adalah komunitas pantomim. Kali ini nih komunitas apa nih? Kalau satu komunitas kah atau ada berbagai komunitas? Dari awalnya. Sebenarnya kami terlahir dari komunitas yang ada di salah satu kampus Banjarmasin, yaitu di UIN Antasari Banjarmasin di Sanggar At-Ta'dib. Itu mempunyai divisi yang namanya divisi pantomim. Di bawah naungan Fakultas Tarbiyah. Oke, berarti itu sebenarnya UKM ya? LSO. Bukan UKM. UKM di bawah UNIP. Ya. Kalau di bawah fakultas itu yang Ya, lembaga seni otonom. Oke, jadi sama nih di At-Ta'dib ya. beranjak dari sana. Beranjak dari sana. Terus kalau kita ngomongin tentang komunitas ya, kalau di Kalsel sendiri sudah banyak komunitasnya. Ya walaupun tadi kita sempat ngobrol juga, ternyata di Kalsel sendiri itu tokohnya belum ada yang megang banget gitu Ya. si komunitas. Nah, kalau apa namanya sebaran komunitasnya? Nah, mungkin ada kalau beberapa bulan yang lewat itu terdengar PCR pada saat corona menerpa. PCR. Ya, sebenarnya PCR itu kan alat tes. Iya. Jadi pada saat itu memang Gimana tuh? PCR. Iya, spontan aja PCR. Pantomim coachroom. Oh, Artinya berbeda kepanjangan ya? Iya. jadi Bukan alat memang tes untuk virus corona nih. anak-anak yang tadi ini baik yang masih pengurus aktif, yang masih baik mahasiswa atau mahasiswi ataupun yang sudah lulus kuliah, Ya. mereka banyak menyebar melatih anak-anak SD di luar sana. Nah, itu ketika musim SNMPTN datang. Nah, jadi ada dari teman-teman, artinya mana kalau kita bikin forum nih, yang WA segala macam. Jadi kalau misalnya ada yang kurang job, bisa saling berbagi job. Dan kita di situ harus ada standarisasi pelatihan dasar pantomim. Nah itu. Nah maka terbentuklah pantomim coachroom. Dan anggotanya memang pada saat ini itu kemarin dan sampai saat ini. Gimana tuh? Ini kita kemarin saat ini. Ini dari dulu sampai ini. Anggotanya memang masih orang-orang saudara tadi. Karena bentuknya forum bukan komunitas bukan apa-apa. Artinya kami Nggak tidak open recruitment kan? kami tidak memecah. Artinya kami membuat sebuah forum agar pelatih pantomim dari Sanggar At-Ta'dib ini tidak melakukan kesalahan pelatihan, karena melatih ini kan dibayar. Otomatis orang mengharapkan sesuatu yang Benar. ya Profesional lah. profesional. Makanya perlu ada yang memantau, khususnya yang sudah lulus perlu memantau adik-adiknya. Nah, Nah, itu. itu yang penting. Ya, itu yang namanya pantomim. Ada satu lagi. Apa lagi? Nah, itu. Beranjak dari sana kan kita menyadari bahwa kita tidak bisa merekrut orang-orang pada umumnya. Selain di Sanggar At-Ta'dib Orang luar. gabung di pantomim coachroom. Nah setelah itu kami mempunyai suatu gagasan yaitu bagaimana kalau kita membentuk suatu wadah untuk menampung orang-orang yang emang penggiat pantomim atau orang-orang yang ingin belajar pantomim itu sendiri. Nah, Ini mulai diperluas nih berarti kan? ya mulai diperluas karena kegelisahan itu muncul kalau begini-begini saja kita akan jalan cepat. Ya, nggak ada Iya, regenerasi. nggak ada regenerasi. Nah, jadi disitulah tercipta yang namanya. Iya, Nah, benar ini. ya. Nah, ini kalau sekolah pasti tahu nih bayar apa itu. Bayar apa? Bayar apa? Sekolah per bulan ini bayar apa? Bayar SPP. Nah, Nah, itu. itu. Wow, SPP. seni pertunjukan Nah, pantomim. jadi tergagaslah pada malam itu ya Bang ya. Ada tanggal. Iya, ada tanggalnya. Itu kami bersepakat untuk membuat komunitas yang skalanya adalah Kalimantan Selatan. Iya, oke, Iya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Jadi untuk karena kalaunya kita tidak tahu entah itu di daerah Selai Hari, Ya. entah di daerah mana yang ingin belajar atau yang ingin emang penggiat pantomim di sana, dia bingung untuk mencari referensi, Mana, gitu ya. bertanya, sharing. Nah itu sehingga kami
membuat wadah ini. Nah, jadi di sini namanya adalah seni pertunjukan pantomim Kalimantan Selatan atau yang disingkat adalah bayar bulanan tadi, SPP. Biar ingat kan? Kenapa di sini kami memilih nama seni pertunjukan pantomim? Karena pantomim itu jenisnya adalah seni pertunjukan, bukan seni musik, bukan seni tulis, bukan seni gambar, tapi pertunjukan. Jadi untuk lebih mempertegas aja bahwa pantomim ini adalah salah satu seni pertunjukan. Dan di sini disimbolkan berwarna, karena memang warna hitam dan putih identik dengan pantomim ya, memang ya. Bisa dikatakan Putih baju. Oh ini warna biru sih. ya apa? Ya oke lah ya. Iya. Kalau agak gelap jadi hitam lah ya. Dan Jadi perlu- hitam putih. ya, dan perlu diingat, artinya kami membuat SPP ini tidak semena-mena kami langsung bikin. Artinya perjalanan panjang. Kami sharing dengan beberapa seniman, kami sharing dengan beberapa senioran kami yang sudah lulus dan sudah jauh di sana. Sehingga ya tadi mereka memang mendukung. Kapan lagi kalau tidak kalian yang membuat? Siapa lagi kalau bukan Kalau kalian? tidak ada membuat, kalian tidak akan mempunyai. Oke. Dan sekarang sudah berjalan berapa lama si SPP ini? 2 bulan. Sudah 2 2 bulan. bulan. Dan kami alhamdulillah mempunyai kegiatan rutin. Untuk sekarang kita biasa tampil di Minggu Raya di Murjani. Ya, setiap malam minggu kami ada di sana. Makan berarti. Ya, setiap malam minggu itu agendanya bisa kami show, bisa juga main, ada juga kami sharing tentang pantomim. Mungkin ada orang yang ingin bertanya-tanya atau ingin gabung, di sanalah kami berada. Oke. Nah, di mana tepatnya mungkin boleh di intangannya gitu. Oh, intangannya tuh di Minggu Raya tuh Nah, ada nengarannya masakan Bunda, rindu, Bunda. masakan Pokoknya di Ibrahim itu. Minggu Raya. pokoknya kelihatan aja lah. Di situ aja kami Nah, dapat. langsung Nanti boleh kami- tanya-tanya boleh. Boleh Dan tanya-tanya. pastinya ada pertunjukannya. Ada, insya Allah ada. Biasanya kami mempunyai jadwal tersendiri untuk tampilnya. Dan di sana udah ada siapa aja sih? Selain anak-anak tadi ya? Ya. Ada siapa aja? Regenerasinya mungkin udah ada anak-anaknya, mungkin ada Nah, yang aja yang gitu. Alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman dari sedikit PGRI Banjarbaru Mesin, dari Sanggar Mata Air, Sel Malang, habis itu dari anak-anak SD Banjarbaru. Ya, ada juga ya. Ya, jadi yang tampil itu malah kalau misalnya mereka mau tampil, kami mempersiapkan mereka, Kami fasilitasi, anak-anak. Iya. Jadi Jadi kayak kelihatannya dilatih, benar ya. bener-bener untuk ada melatih pendidikan. mental mereka juga kan untuk tampil Dan di secara area tidak umum. langsung kami melihat ekspresi dari orang tua si anak itu, Ya. ekspresi yang sangat Bangga. Iya. Senang lah. Senang lah ya kalau Iya. orang tua melihat anaknya. Memang kegiatan itu kan positif. Iya. Jadi itu udah ada gitu anak-anak. Udah ada, Udah ada. Memang ya. udah ada. Dan yang sering kedua memang anak itu ya memang tahun tadi dia mewakili Banjarbaru atau SUN juara satunya. Berarti mereka emang sudah punya bakat gitu ya, sudah terlatih juga, terus diasah lagi Iya. dan dibimbing lagi sama SPP ini. Dan perlu diingat bakat itu didapat bukan secara instan. Ini Ini menarik nih boleh sedikit agak Apa tuh? menyilet, agak sedikit menyilet kebiasaan buruk di kita. Kita aja di mana di tuh? Bali. Nah, di sekolah di mana. Untuk lomba-lomba ini biasanya itu dikabarkan kepada pelatih itu hamin seminggu, hamin 5 hari, hamin 4 hari, hamin 3 hari. Jadi mainnya ngebut ya? Dan pantomim tidak bisa semudah itu membuat tubuh pantomim si anak langsung bisa. Ya. Jadi cuma hanya orang-orang tua yang sadar akan anaknya, mereka melatih anaknya pantomim kepada si coach jauh-jauh hari sebelum adanya seleksi. Jadi di situ terlihat inisiatif orang tua. Kalau mengharap sekolah bergerak, itu mereka tidak akan
mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kebijakan sekolah beda-beda. Beda bos. Ya benar. Ya, yang dipikirin sekolah kan bukan cuma tampilnya Iya. anak doang, masih banyak tuh nanti bayar pelatihnya gimana, Iya. ini segala macam tuh ada pertimbangan itu ada. Dan kabar baiknya, untuk wilayah Banjarmasin sudah ada beberapa sekolah yang menjadikan kantong ini sebagai ekskul. Oke, ekstrakurikulernya juga. Ya karena memang setiap tahunnya lombanya rutin. Oh. Jadi Jadi bener-bener ini ya, detail banget, bukan seni secara keseluruhan berarti ya. Bukan ikan biasanya bisa digabungin dengan teater juga kan. Oh, kantong ini ternyata ada musik. Memang khusus karena mata lombanya khusus. Iya, khusus. Iya kelas dan itu tidak terlepas dari perjuangan mahasiswa kita semua yaitu Sekjen Abang Sekjen Cahyo ya yang ya alhamdulillah untuk pribadi sering menyampaikan juga sama Sekjen non mohon doa juga dari beliau untuk terus semangat bisa menyebarkan materi ini di Selatan khususnya. Tadi kalau melihat bagaimana ternyata anak SD itu pun juga sudah semangat. Nah, apalagi mungkin kalau mereka diberikan wadah, terus dilatih dan diasah kemampuannya, pasti jadi senang ya. Kadang-kadang tuh apa sih yang dicapainya pasti bukan secara finansial nanti aku dapat apa enggak lah ya, pasti kesenangan mereka aja gitu. Karena mereka memang kantongin ini memang dunia imajinasi, dunia anak-anak SD, dunia bermain, dunia mereka berkhayal, dunia mereka bermain. Ya. Yang bisa dikatakan seni pantomim ini adalah basic untuk menuju kalau misalnya nanti mau masuk dasar adalah jadi pantomim ini memang cocok untuk sebagai basic dasar sebelum melangkah lebih jauh ke dunia seni. Kadang kan ada yang malu bicara, udah pantomim aja, gerak aja dulu. Kalau udah bisa gerak mengungkapkan rasa, baru latihan vokal. Nah. Makanya pas posisinya namanya biasa. Mengasah mereka untuk bisa dan juga berani tampil di hadapan orang banyak. Oke, nah ngomongin tentang pantomim, tadi di dalam video ini pertama kayak dasarnya gitu ya. Terus kita sekilas begitu tentang bakat. Nah, apakah memang pantomim ini harus punya bakat dulu itu untuk bisa menjadi pantomimer, atau sebenarnya ini kayak bener-bener bisa dilatih? Kalau harus punya bakat dulu baru bisa berpantomim, no? Kalau artinya belajar dulu, laksanakan, belajar, amalkan, yakin pasti. Next pasti bisa, yes. Oh, Jadi itu memang ada actionnya gitu. ya, memang harus biasa bisa karena terbiasa. Oh, iya. Nah, Kalau itu. dari begini, Kalau kita berbicara bakat itu lebih ke anaknya itu seberapa lama kita menggenjot dia, menggembleng dia, Berproses. iya prosesnya. Kalau anak itu emang susah di dalam artian kaku, gerak tubuhnya kaku, itu akan lama. Tapi kalau anaknya itu sudah emang luwes, apalagi bahasa banyak itu ngacung-ngacung aja itu mudah dia dulunya, dia tuh sudah apa sih, sudah enak lah, sudah gini-gini. Itu bukan bicara bakat ya itu ya, tapi itu tuh lebih ke kebiasaan anaknya aja, karakter anaknya gitu. yang paling basic yang perlu dimiliki kalau untuk menjadi seorang pantomimer apa? Bisa digini-gini. Ya, basic. Yang paling basic apa? Basic untuk bisa menjadi seorang pantomimer adalah niat sih. Oke. Iya. Yang kedua selain teknis, segala teknis macam-macam adalah imajinasi. Imajinasi. Jadi itu semuanya punya cerita ya? Punya cerita dan bagaimana caranya menggambarkan cerita itu dari gerak tubuhnya gitu tadi sama orang itu. Dan itu ada satu istilah, itu titik tetap, dan itu sangat penting. Sangat penting di dalam pantomim. Titik tetap atau mungkin bisa dikatakan bahasa bacanya poin. Atau kata lainnya adalah konsistensi. Konsistensi. Ya, konsisten. Makanya Kalau bendanya segini, ukurannya segini Pak. nggak Kalau boleh. kita ngambil, jangan sampai ini menjadi gaib benda ini. Artinya kita ngambil gelas di sini, kita angkat, kita minum, terus berbicara lagi, hilang kan? Jangan lupa di Taruh lagi. Taruh.
Berarti ketika ngambilnya satu tangan terus harus dikembalikan dengan satu tangan juga gitu ya? Boleh jangan. Bisa dengan tangan yang lain, Oh, bisa dikembalikan. Boleh dimain-mainkan dilempar. Memang benar-benar dalam imajinasi Iya. itu kan bendanya enggak. Iya, imajinasi. Dan boleh juga harusnya dilupakan dengan sengaja dengan niat tertentu. Lupakan dengan diambil. Boleh. Biar teknik mengejutkan para juri. Bahwa sebenarnya masih ingat kok, yang berapa doang nih lukanya. Oke, kalau untuk belajarnya nih, Bang Imus deh, Ya. belajar untuk bisa akhirnya, ini kan seni pertunjukan, tapi Ya, ya, sampai bisa melakukan pertunjukan. Berapa lama? Kalau kita berbicara track record yang pernah belum jalani, Itu pertama kali deh, pertama kali ya. dia nggak Perlu berapa lama gitu? kira-kira 3-4 minggu lah. Bisa lah, bisa. Untuk basic untuk dasar pantomim. Untuk dasar bisa lah, insya Allah masih bisa diusahakan untuk tampil. Tapi kita tidak menjanjikan atau menjamin itu akan maksimal. Gitu aja. Kalau dari Bang Rino? Contoh nyatanya saja untuk sekelas mahasiswa dan mahasiswi, saya saja belajar pantomim 6 bulan ya. Belajar jalan pantomim, Jalan hanya aja. Jalannya. Jalan. geraknya. Karena saya ya malu muka datar, jelek, disuruh dipaksa ngancurin muka untuk berekspresi senang berlebihan, sedih berlebihan. Karena pantomim harus berlebihan, ya. Iya, karena dia tidak ngomong. Tentu kalau senang, harus senang aja. Tapi kalau cuma sekedar pantomim, apa katanya? Belum semua, gila kan? Jadi kalau dia pantomim harus senang. Tentu kalau dia sedih, kalau sedih, tapi antara juga bisa ngelamun, sedih itu. Kalau di pantomim harus, apalagi dibantu dalam make up, kan bisa hancur mukanya. Tentu seperti marah. Jadi orang diam, dikelek, nah, ini juga artinya dasar matanya itu. Nah, Tapi kalau pantomim dibantu dengan makeup Ya. atau makeup standar aja. Biasanya tuh kalau yang aku lihat gue dipancing, itu aku dipancing dasar putih, itu ya pakai body painting atau masalah atau celah segala macam untuk tugas mata, bibir, untuk bibir, alis biasanya ditaruh di atas. Ini ngomong masalah make up nih. Nah, karena ada yang mempermasalahkan apakah make up pantomim itu harus berbentuk topeng atau harus full face. Jadi sebenarnya boleh dua-duanya, dan itu sebenarnya perkembangan zaman aja. Kalau lihat di YouTube itu zaman masing-masing itu memang zaman dulunya, dan pada saat saya 2011 pun memperingati hari teater sedunia itu saya dengan pantomim masih full face, malah sampai leher gitu. Semuanya Pak. Nah, ketika LS masuk, LS2N mulai masuk, di situ mulai ada sejenis ya bentuk topeng. Ada batasnya. Ada batasnya topeng. Ada di situ. di make up berarti dia pakai topeng. Iya, ada garis dan itu sudah sakra. Artinya dia memang mengikuti zaman aja gitu. Jadi make up full face ataupun topeng sah-sah saja, tergantung dari tujuan kesimpulan. Iya. Tujuannya terus juga tempatnya mungkin gitu ya. Mau cuma sekedar body painting aja tanpa ada yang segala macam Itu boleh. Lebih menyesuaikan ke konsep yang akan kita tampilkan. ya. Karena kalau untuk pantomim kayaknya enggak ini gitu ya. Apa sering juga mungkin kita lihat pada saat kadang-kadang ada juga kan yang Iya. mungkin teatrikal. Teatrikal. Oke, tapi ini ngomongin tentang komunitas, kita sendiri dulu lah dikit-dikit ya kan. Iya. Jadi kalau komunitas pantomim supaya dia bisa berkembang secara luas gitu kan, perlu kasih bantuan dari sejauh ini lah ya, bantuan dari pemerintahan itu ataupun bantuan dari pihak swasta gitu, dari komunitas yang sudah adakah yang coba untuk bersama nih untuk membesarkan komunitas pantomim. Nah, selama ini Dan- dari awal ya ini ya saya tidak terima belum. ya, dan saya lebih mengharapkan sebenarnya bukan bantuan, Hah? tapi perhatian.
Oke. Artinya bukan cuma hanya menunggu S2N yang diadakan setahun sekali. Kenapa enggak ngadain contoh? Misal, ya, nah, kita bisa daerah mana nih? Mau Banjarmasin misal. Sebelum adanya S2N coba, Sebelumnya gitu ya. ya sebelum FLS coba, biasanya mereka tadi yang kamu. Kenapa enggak ngadain rombokan kami ke kota Banjarmasin? Ya. Ya, entah Baik, dari ini bibit-bibitnya dulu. Iya. gitu ya, nah, tujuannya apa? Tujuannya artinya sebelum FLS itu datang, anak-anak ini sudah terbiasa bersaing, anak-anak ini sudah terbiasa show di depan orang, anak-anak ini sudah tidak asing lagi dengan pantomim, dan otomatis standarisasi pantomim itu di kota tersebut akan naik. Ya. Dan otomatis ketika mau pilih provinsi, mereka akan bisa bersaing dengan provinsi lain. Iya. Nah, ternyata kalau boleh sebut daerah di sini ya. Boleh, kita mah alternatif. Kita semua. Artinya bukan kita meniru, bukan kita iri apa, tapi ya memang nyatanya gitu. Yang masanya seperti daerah Jawa ya. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Ngamen misalnya di pinggir jalan, ngamen nari memang nari beneran dengan pakaian lengkap. Terus pantomim. Kenapa ngamennya enggak? Ya itu artinya memang kalau ngamen. Oh, di sana sih bener-bener seni itu Iya. berkembang ya. Bener. Kenapa kalau di daerah kita nggak bisa seperti itu? Iya, karena kalau enggak bisa apa habis. Tapi mungkin kenapa jadi kalian belum dibantu mungkin? Karena gue lah ya, belum dibantu sama pihak pemerintah ataupun yang lainnya. Mungkin karena kalian juga nggak dikenal gitu. Apakah udah berusaha memperkenalkan diri juga ke pihak yang lain? Ini sebenarnya kalau untuk kenal, alhamdulillah pribadi dari 2015 itu sudah di provinsi menjuri LS2N sejak 2015. Sama nggak ada ya? Sudah tahu berarti dari Sandra Kadif apa ada yang kostum, ada yang pasar. Tapi ya memang mungkin keterbatasan anggaran macam Masalah klasik. ya. Sedangkan kalau boleh pas habis corona saya ada dapat kabar ke Malang rasanya ya, ada salah satu komunitas teater umum mengadakan piala Dekasda Dewan Kesenian Daerah, yaitu festival monolog dan pantomim. Jadi Dewan Kesenian Daerah bekerja sama dengan komunitas teater umum untuk mengadakan festival monolog dan pantomim. Rock banget kan ya. Dewan Kesenian Daerah ya terserah lah mau dengan komunitas siapa, nanti mereka saling bekerja sama, saling bersinergi, mereka mencari bibit-bibit yang bisa disaing ke daerah lain. Nah, di daerah kita Apa? ya Mungkin boleh ini kan diekspresikan dengan pantomim. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Seandainya Amerika bisa nge-zoom ya ini. ya intinya gini, kalau memang provinsi Kalsel ini ingin putra daerahnya, anak-anaknya bisa meraih prestasi, bisa membanggakan Banua, khususnya Kalimantan Selatan, tolong perhatikan dari hal-hal kecil. Contoh hal-hal kecil apa? Pelatih. Penting ya kalau apa? Pelatih. Boleh cerita sedikit? Singkat saja, Singkat. karena kita juga Ya, mohon maaf agak sedikit artinya agak sedikit terlalu itu. Tapi yang memang benar saya jangan cerita memang dari orang-orang yang berangkat ke nasional. Daerah lain itu satu peserta, contoh peserta menyanyi itu mereka memberangkatkan 3 orang pelatih cuma sekedar untuk satu peserta penyanyi. Untuk daerah lain. Untuk daerah lain. Tripodnya luar biasa. Iya. Sedang kita untuk satu perwakilan pelatihnya nggak diikut, Enggak. orang tuanya nggak diikut, Itu dia dibiarkan cuma ikut sendiri. beberapa orang dinas. Ironis. Ironis. Ya apakah mungkin nggak tahu ya, apakah memang artinya pelatih yang di luar sana itu dulunya sugi-sugi ya lo, jadi kau bilang seorang gitu. Nah Ya, positif thinking lah Iya. ya. Thinking ya.
Atau misalnya memang dasar punten setakannya nih bingung. Ini banjir tank loh, bahasa banjir lah. Jadi artinya ini nih. aja bang. Nah, artinya mungkin bingung, anakku menang nih. Nah, siapa katanya bertiga? Itu lo akan boneka. Nah, sejauh itu. sejauh itu. Ya. Ya. Mungkin kayaknya kayak itu. Ya. Mungkin. Semoga seperti Gitu. itu. Nah, tapi kalau jadi berangkatakan memang dari pemerintahnya nggak bisa nyerah. Lebih bagus itu seperti itu sih. Artinya mendapat perlakuan ya, khusus. Perlakuan yang seharusnya gitu. Karena memang ini berbicara tentang jasa, Ya. ya kan, yang ini mungkin tidak dimiliki semua orang sebenarnya. Jadi harus menghargai satu sama lain. Terakhir, singkat saja pesan yang ingin disampaikan, entah itu siapapun di luar sana yang ingin menjadi pandai benar ataupun juga pesan kepada siapapun yang mungkin bisa bantu. Singkat saja. Ya, kami akan berusaha untuk memajukan Bandung ini untuk di daerah, khususnya di Kalimantan Selatan. Karena desa banjirnya tuh kami ini sudah tercabur jurang tuh. Jadi kami harap ada lirikan-lirikan dari yang melihat ini, entah itu orang yang ingin membantu secara entah itu finansial, tenaga ataupun apa? Ya intinya kami sangat berharap lah itu. Dari Bang Rino. Dari bantuan kan lirikan. Kalau di kelas artinya kami tidak meminta bantuan, kami cuma meminta perhatian lebih, perhatian yang sangat lebih. Perhatikan kami, ya, perhatikan putra daerah, perhatikan cikal bakal bibit daerah, perhatikan anak-anak Banua yang bubuhannya tuh kacang di sini, yang bubuhannya tuh kacang, mahar makan Banua. Kamu kayak bubuhan kami apa? Padahal betul mati ya, tapi yang bubuhan makan harus mengenal cik di SD itu, nah. Itu yang harus didukung, kan harus hidupnya. Perhatian, boleh dengan berupa lomba di luar dari lomba SBN. Ada kan aja tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat provinsi di luar dari SBN. Atau adakan aja workshop segala macam apa. Atau saya mau undang siapa yang memang kompeten di bidangnya. Udah selesai, banyak itu aja. Perhatian dan juga dukungan, Berikan gitu ya, yang diperlukan. Dan tentunya ini ya kita harap ada yang nonton lah ya, dan nanti akan ada yang nyintil juga. Langsung mention boleh juga. Kalau teman kami apa Rati Kelambu? Rati Kelambu, oke, thank you. Bang Imus, Bang Rido sudah berbagi dan juga menambah wawasan kita bagaimana Bandung itu dan komunitasnya juga. Dan jangan lupa ini datang ke Minggu Raya di tiap malam Minggu berjadi karena ada seni pertunjukan pantomim Kalimantan Selatan. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan Banjar Talks di Banjar Times kali ini, dan jangan lupa terus saksikan dengan episode